Mungkin kakak ini atau bapak ini ya sering melihat atau menonton kabar-kabar tentang pondok pesantren yang bikin ulah gitu ya. Misalkan ada pencabulan, kemudian ada banyak kasus-kasusnya. Maka dari itu saya menyarankan kepada wali murid, wali santri khususnya, jika ingin memondokkan anaknya harus selektif ya. Harus selektif bagaimana? Ya misalkan cari pondok pesantren yang sudah lama berdiri. Kenapa cari pondok pesantren yang sudah lama berdiri? Karena pondok pesantren sudah lama berdiri itu pastinya ada alumni-alumni. Kemudian sudah terpercaya ya, dipercaya masyarakat. Bukan terpercaya karena iklan, bukan, tapi memang masyarakat mempercayai pondok itu, pondok pesantren itu ya. Jadi cari yang pondok pesantren yang sudah lama, yang sudah dipercaya oleh masyarakat. Kemudian ada satu lagi, karena biasanya pondok yang sudah lama itu bersanad ya, baik bersanad sambung menyambung dari perintis kemudian ke anaknya atau ke menantunya, terus bertahan lama, itu artinya akan dipercaya oleh masyarakat ya. Jadi untuk para wali santri, dan jika ingin mondokkan anaknya, pilih-pilih dulu pesantren. Maka di taklim mutalim kan begitu, di taklim mutalim sebelum pergi ke pondok pesantren itu disarankan ke pondok pesantren itu nginap dulu minimal 2 hari. Saya nggak tahu ya. Kalau di pondok pesantren saya nggak ada itu, kiai bersalaman dengan santriwati atau santri perempuan, apalagi mengusap wajahnya, nggak ada kalau di pesantren saya ya, karena terpisah gitu ya, terpisah santriwan dengan santriwati. Kalau di pondok saya itu terpisah gitu ya, dan juga pengasuhnya juga terpisah. Jadi kalau di pondok saya nggak ada yang seperti itu, karena tadi itu yang mengasuh santriwati itu adalah bunyai atau istri daripada kiai gitu ya. Sedangkan untuk santri yang ngasuh ya kiai gitu. Jadi nggak ada campur baur, kita dipisah, sekolahnya juga dipisah ya kan, kita kan sekolah dulu dipisah kalau di pondok saya. Begitu juga mungkin di pondok-pondok yang sudah lama ya, yang sudah lama berdiri. Banyak pondok-pondok yang sudah lama berdiri yang sudah dipercaya oleh masyarakat. Contohnya di pondok pesantren Lirboyo, di pondok pesantren Pelosok, banyak, di pondok pesantren Situgiri, di pondok pesantren Podokaton ya, di pondok pesantren Podokaton itu banyak pondok di situ. Kemudian pondok pesantren, sekarang kita ke Madura ada pondok pesantren Syekhona Khalil, itu dipercaya masyarakat. Ada di Probolinggo Paiton kalau nggak salah ya, Syekhona Khalil. Kemudian di Pamekasan itu ada Tabletah, itu pondok pesantren yang sudah lama berdiri dan masih dipercaya oleh masyarakat. Namun tumbuhnya pondok-pondok pesantren yang baru kemudian terkena kasus itu wallahu a'lam ya, itu saya juga kurang paham gitu kan, profilnya kurang paham apakah sama dengan pondok-pondok pesantren yang sudah lama berdiri itu gitu. Jadi saya kurang paham wallahu a'lam itu ya. Yang jelas itu adalah ya